sebagai narasumber. Podcast ini akan membahas cerita sejarah dari novel Gadis Kretek, dan saya akan menceritakan sedikit cerita alur dari novel Gadis Kretek. Gadis Kretek bercerita tentang dukun. Podcast ini akan membahas cerita sejarah dari novel Gadis Kretek, dan saya akan menceritakan sedikit alur cerita dari novel Gadis Kretek. Gadis Kretek bercerita tentang tragedi dan romantisme yang mana kisah asmara dari Raja dan Jeng yang menjadi benang merah cerita di novel tersebut. Gadis Kretek tidak hanya membahas mengenai kisah cinta dan perjalanan para tokoh dalam memuat tabir misteri yang menyelimuti mereka selama ini, melainkan juga menceritakan mengenai perkembangan kretek di Indonesia dari masa kolonial Belanda, Jepang, kemerdekaan Republik Indonesia hingga zaman PKI. Betul. Dan yang kedua, saya akan menanyakan tokoh dan penokohan yang ada di cerita tersebut. Siapa saja tokoh yang ada di cerita tersebut? Yang saya ketahui yaitu pertama, Jenya sebagai tokoh utama gadis yang baik hati dan dia seorang pelinting kretek. Dua, Romo Sueraja yaitu seorang pemilik pabrik rokok kretek. Tiga, Purwati adalah anak dari buah cinta Soe Jagat dengan istrinya bersaing antara produksi kretek orang tuanya yang dilanjutkan oleh suaminya. Empat, Idris Moria hanya seorang buruh linting klopet. Lima, Roy Soe Jagat dan Idris Moria, dia gadis baik hati yang diidam-idamkan para pria, namun cintanya hanya untuk Idris Moria. 6. Soe Jagat memiliki sifat yang ingin menang sendiri dan mengambil ide orang lain. 7. Lebas bersifat baik hati, perhatian dan pantang menyerah. 8. Tegar, seorang kakak dari Lebas dan Karim yang dipercaya Romonya untuk menjadi penerus bisnis kreteknya. 9. Karim memiliki sifat dewasa dan selalu melerai. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan tentang unsur ekstrinsik yang ada di cerita ini. Apa sih nilai sosial yang ada di cerita tersebut? Nilai sosialnya yaitu nilai budayanya. Nilai budaya yang ada di dalam novel ini banyak diambil dari daerah di Jawa yang menjelaskan tentang tradisi yang rutin dilakukan di lingkungan mereka. Tradisi di kota Malang memiliki kota M. Kota M gitu. Yuk? Ya. Ya, di kota Malang. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan unsur ekstrinsik yang ada di cerita ini. Apa sih nilai sosial yang ada di cerita tersebut? Nilai sosial yaitu nilai budayanya. Nilai budaya yang ada di dalam novel ini banyak diambil dari daerah di Jawa yang menjelaskan tentang tradisi yang rutin dilakukan di lingkungan mereka. Tradisi di kota M, selama 7 malam sang ayah menjaga ari-ari bayinya. Bapak-bapak seputar kampung kumpul di rumah di Empudi bayi wajib menyiapkan segala macam penganan dan yang terakhir, saya akan menanyakan unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. Apa sih nilai sosial yang ada di cerita tersebut? Nilai sosialnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya yang ada di dalam novel ini banyak diambil dari daerah di Jawa yang menjelaskan tentang tradisi yang rutin dilakukan di lingkungan mereka. Tradisi di kota M, selama 2 hari malam sang ayah menjaga ari-ari bayinya dan bapak-bapak seputar kampung kumpul di rumah si empunya bayi. Dan lelehan keluarga di empunya bayi wajib menyiapkan segala macam penganan dan kretek untuk warga yang datang. Tradisi tersebut dilakukan selama 7 hari 7 malam pada kelahiran seorang bayi di daerah tersebut. A few moments later. Sekian dari podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kelas YouTube. Sekian dari podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kelas YouTube.